Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul tentang pengertian akhlak mahmudah dan macam-macam akhlak mahmudah. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama pengertian akhlak mahmudah dan yang kedua macam-macam akhlak mahmudah. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya dan penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ulfa Yusmiati. Baiklah, penjelasan yang pertama, pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah etika perilaku manusia yang mencerminkan sifat yang terpuji terhadap manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap lingkungan hidup. Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik juga. Oleh karena itu, dalam jiwa manusia dapat menularkan perbuatan-perbuatan lahiriah yang baik. Al-Ghazali menerangkan bentuk keutamaan akhlak mahmudah yang dimiliki seseorang, misalnya sabar, benar, dan tawakal. Itu dinyatakan sebagai gerak jiwa dan gambaran batin seseorang yang secara tidak langsung menjadi akhlaknya. Akhlak mahmudah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akhlak mahmudah terhadap Allah. Contohnya bertaubat, yaitu suatu sikap yang menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukannya dan berusaha menjauhinya serta melakukan perbuatan baik. B. Bersabar, yaitu suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri pada kesulitan yang dihadapinya. C. Bersyukur, yaitu suatu sikap yang selalu ingin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik. D. Bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah perbuatan semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. E. Ikhlas, yaitu sikap yang menjauhkan diri darinya atau menunjukkan kepada orang lain ketika mengerjakan amal baik, maka amalan seseorang dapat dikatakan jernih bila dia kerjakannya dengan ikhlas. F. Raja, yaitu sikap jiwa yang sedang menunggu atau mengharapkan sesuatu yang disenangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharapkannya. 2. Akhlak mahmudah terhadap manusia. Akhlak kepada sesama manusia dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu akhlak terhadap orang tua. Contohnya 1. Mendengar nasihat-nasihatnya dengan penuh perhatian. 2. Tidak boleh membentak ibu bapak. 3. Bersikap merendah diri dan mendoakan agar mereka selalu dalam ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sebelum berangkat atau pergi ke sekolah, hendaklah membantu orang tua. Dan 5. Menjaga nama baik orang tua di mata masyarakat. B. Akhlak terhadap saudara. Contohnya 1. Menghormati dan mencintai mereka. 2. Menghormati saudara yang lebih tua sebagaimana menghormati orang tua. 3. Mencintai dan menyayangi yang lebih kecil dengan penuh kasih sayang sebagaimana orang tua menyayangi mereka. 4. Saling bantu-membantu sekuat tenaga. C. Akhlak terhadap tetangga. Contohnya 1. Menolong dan membantunya bila membutuhkan pertolongan. 2. Memberi hutang bila meminta bantuan hutang kepadanya. 3. Ikut meringankan beban dan kesengsaraan bila tetangga itu miskin dan sengsara. 4. Menjenguk bila sakit atau membantunya dengan obat. 5. Ikut meringankan beban musibah tetangga yang meninggal. D. Akhlak terhadap sesama muslim. Contohnya yang pertama, belas kasihan atau sayang, yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain. 2. Memberi pertolongan, yaitu suatu upaya untuk membantu orang lain agar tidak mengalami suatu kesulitan. 3. Menahan amarah, yaitu upaya menahan emosi agar tidak dikuasai oleh perasaan marah terhadap orang lain. 4. Sopan santun, yaitu sikap jiwa yang lemah lembut terhadap orang lain. 5. Memberi nasihat, yaitu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain. E. Akhlak terhadap kaum lemah. Contohnya 1. Menjunjung kepada orang lain yang tersesat. 2. Memberikan tempat duduk kepada orang yang telah tua. 3. Memberikan sedekah kepada peminta-peminta dan sikap yang baik. 4. Memberikan bantuan kepada panti asuhan, yatim piatu dan rumah miskin. Dan 5. Menganggap pembantu rumah tangga sebagai anggota. 3. Akhlak mahmudah terhadap lingkungan alam. Yang pertama, melakukan usaha pelestarian hutan. Contohnya pertama, mencegah pencurian kayu dan menebang hutan secara liar. 2. Perbaikan kondisi lingkungan hutan. 3. Menanam kembali di tempat tumbuhan yang pohonnya ditebang. 4. Sistem tebang pilih. 2. Melakukan usaha pelestarian hewan. Contohnya 1. Melindungi hewan dan perburuan dan pembunuhan liar. 2. Mengembalikan hewan peliharaan ke kawasan habitatnya. 3. Mengawasi pengeluaran hewan ke luar negeri. 3. Beberapa akhlak terhadap lingkungan yang juga harus diaplikasikan dalam kehidupan. Contohnya yang pertama, syafaqah, yaitu perasaan harus rasa belas kasihan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. 2. Hilangnya atau pemeliharaan. 3. Memberikan makanan atau minuman jika hewan-hewan tersebut kelaparan dan haus. 4. Menyayangi dan berbelas kasih kepadanya. 5. Tidak menyiksa dan cara-cara penyiksaan apapun baik dengan cara melaporkannya. D. Dalil terhadap akhlak mahmudah terhadap lingkungan flora dan fauna. Contohnya yang pertama, surat An-Nahl ayat 10-11. 2. Surat Al-An'am ayat 99. Dan 3. Surat Ar-Ra'd ayat 4. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ulfa Yusmiati. Macam-macam akhlak mahmudah. 1. Husnudon. Salah satu dari akhlak mahmudah atau karimah adalah husnudon. Dilihat dari segi bahasa, kata tersebut berasal dari kata hasanah yang berarti bagus dan don adalah berarti merasa. Jadi, husnudon adalah mempunyai prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang digariskan kepada kita berupa takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Selain itu, husnudon juga berlaku untuk sesama manusia. Jadi, ketika manusia husnudon kepada manusia yang lain akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan untuk sesama manusia.
Yang kedua, syukur nikmat. Syukur terhadap nikmat akhlak mahmudah lainnya adalah syukur akan nikmat kehidupan di dunia ini. Merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Terlebih ketika seorang hidup dalam keadaan iman dan Islam, maka tidak terlebih ada bandingan kenikmatan yang lain yang setara dengan nikmat iman dan Islam. Hal tersebut wajib kita syukuri kepada keimanan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang diberikan kepada ada seseorang manusia. Selain itu, kita juga wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Seperti nikmat badan yang senantiasa sehat. Yang ketiga, tawadu. Tawadu merupakan salah satu sifat akhlak mahmudah atau karimah, yaitu sikap yang memposisikan dirinya lebih rendah daripada orang lain yang tidak merendahkan dirinya. Tawadu ini merupakan sifat yang mulia yang daripada kita sendiri, atau dengan kata lain, tawadu adalah tidak sombong dan tidak rendah diri. Tawadu memiliki keutamaan-keutamaan dan merupakan bentuk ketaatan seorang terhadap agamanya. Para ulama pun memberikan nasihat-nasihat tentang tawadu yang segiyogyanya dilaksanakan seorang muslim. Yang keempat, haya atau pemalu. Seorang muslim hendaknya memiliki sifat malu karena dengan sifat ini seorang tidak akan mudah untuk melakukan maksiat. Dengan sifat ini seorang muslim tidak dengan mudah melakukan maksiat kepada Allah seperti berbohong, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat dan kewajiban yang lainnya. Di samping itu seorang muslim mempunyai sifat hanya akan berbuat baik kepada sesama manusia karena malu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat pemalu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga ataupun bersosial seperti yang diceritakan oleh kitab Maulid. Yang kelima, amanah. Amanah merupakan bagian penting dalam keimanan seseorang. Merupakan salah satu dari sifat wajib yang dimiliki oleh para Rasulullah. Amanah merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang wajib untuk disampaikan ataupun diberikan oleh manusia kepada manusia untuk disampaikan kepada yang berhak. Yang keenam, zuhud. Zuhud merupakan sifat yang tidak bergantung kepada harta benda duniawi. Dengan demikian, seorang tidak merasa bangga ketika memiliki harta yang melimpah tersebut berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika ia dalam keadaan miskin harta, dia tidak akan bersedih hati karena kekurangan hartanya. Yang ketujuh, tawakal. Tawakal juga merupakan bentuk keimanan seseorang kepada Allah karena mewakilkan harus diberikan kepada orang yang dipercaya. Sehingga dengan tawakal, seorang muslim benar-benar percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berkuasa. 8. Ikhlas. Ikhlas merupakan kalimat yang mudah diucapkan namun sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ikhlas sendiri merupakan pekerjaan hati dan tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain bahkan dirinya sendiri. Banyak ulama dan cendekiawan muslim yang mendefinisikan tentang sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.